Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang angina pectoris. Untuk anggota kelompok 1 yaitu Mbak Siti Muntasiro, Mas Naufal Syahid, Susanti, Mas Anjar Andika, Mas Irfan Subekti, Mas Anang Febrianto, Mas Andi Setiawan, Mbak Tutut Minggrayanti, dan Mbak Ega Meliana. Pengertian dari angina pectoris sendiri yaitu suatu sindroma klinis di mana klien mendapat serangan sakit dada di daerah sternum atau di bawah sternum atau substernal atau pada dada sebelah kiri yang khas yaitu seperti ditekan atau serasa berat di dada yang sering kali menjalar ke lengan kiri, kadang-kadang menjalar ke punggung rahang, leher atau ke lengan kanan. Sakit pada dada tersebut biasanya timbul pada waktu pasien melakukan aktivitas. Ini diambil dari Kasron 2016. Etiologi untuk angina pectoris yaitu penyebab paling umum angina pectoris adalah aterosklerosis atau penyakit arteri koroner yang digolongkan sebagai akumulasi sel-sel otot halus, lemak dan jaringan konektif di sekitar lapisan intema arteri. Suatu plak fibrous adalah lesi khas dari aterosklerosis. Lesi ini dapat bervariasi ukurannya dalam dinding pembuluh darah yang dapat meningkatkan obstruksi aliran darah parsial maupun komplit. Komplikasi lebih lanjut dari lesi tersebut terdiri atas plak fibrous dengan deposit kalsium disertai dengan pembentukan trombus. Obstruksi pada lumen akan mengurangi atau menghentikan aliran darah kepada jaringan di sekitarnya. Risiko seseorang mengalami angina pectoris meningkat saat memasuki usia tua, memiliki keturunan kelainan jantung atau gejala angina, dan kondisi medis lainnya seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Selain itu, gaya hidup juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko, seperti merokok, mengkonsumsi alkohol berlebih, mengkonsumsi makanan berlemak, kurang berolahraga, obesitas, dan stres. Manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari angina pectoris umumnya ditandai dengan rasa nyeri pada dada seperti ditekan, berat dan tumpul. Berupa gejala yang dialami meliputi sesak nafas, merasakan gejala nyeri seperti asam lambung atau GERD, mual, pusing, mudah lelah, gelisah, dan keringat berlebih. Faktor yang mempengaruhi. Terdapat dua faktor risiko terhadap angina pectoris, yaitu faktor yang bisa diubah dan faktor yang tidak bisa diubah. Ini diambil dari Sumiati et al. 2010. Faktor yang tidak bisa diubah yaitu umur atau usia, gender atau jenis kelamin, riwayat keluarga atau faktor genetik. Sedangkan faktor yang dapat diubah diantaranya hipertensi, diabetes mellitus, merokok, kolesterol, stres, kurangnya aktivitas fisik. Patofisiologi dari angina pectoris. Mekanisme angina pectoris disebabkan oleh kurangnya suplai oksigen ke sel-sel miokardium yang terjadi karena kekuatan arteri dan penyempitan lumen pada arteri koroner. Arteriosklerosis adalah penyakit arteri koroner yang sering ditemukan. Jika beban kerja suatu jaringan meningkat, maka oksigen yang dibutuhkan juga meningkat. Jika kebutuhan meningkat pada jantung yang sehat, maka arteri koroner berdilatasi dan mengalirkan lebih banyak darah dan oksigen ke otot jantung. Apabila terjadi penyempitan arteri koroner akibat dari arteriosklerosis dan tidak dapat berdilatasi sebagai respon terhadap peningkatan kebutuhan akan oksigen, maka akan terjadi iskemik atau kekurangan suplai darah di miokardium. Ini diambil dari Kasron 2016. Jenis-jenis angina pectoris yaitu stable angina pectoris, unstable angina pectoris, dan varian angina pectoris. Diagnosis dari angina pectoris. Angina pectoris tidak mudah untuk didiagnosa karena ada beberapa penyakit yang memiliki gejala yang sama.
Contohnya seperti penyakit asam lambung. Selain melakukan tes fisik dan menanyakan riwayat kesehatan pasien beserta keluarga, tes berikut juga akan dilakukan, seperti tekanan darah menggunakan tensimeter, mengukur berat badan, tes darah, tes urin untuk memeriksa fungsi ginjal penderita, dan tes lanjutan seperti EKG, ekokardiogram, fotorongsen, dan CT scan, tes darah lanjutan, tes toleransi olahraga atau ETT, myocardial perfusion scintigraphy atau MPS, angiogram koroner. Sedangkan untuk tata laksana angina pectoris ini dapat ditangani dengan perubahan gaya hidup, obat-obatan seperti aspirin, beta blocker, obat anti pembekuan darah, kalsium corner blocker, statin, ACE inhibitor, infrabridin, ranolazine, niklokradil, melalui operasi coronary artery bypass graft atau CABG, persutation coronary intervention atau PCI. Terapi dan tindakan medis lainnya. Terapi ini dilakukan dengan mengubah pola pikir penderita dengan respon positif dengan tujuan mengurangi gejala-gejala yang berkaitan dengan stres pikiran dan memudahkan proses penyembuhan. Komplikasi dari angina pectoris. Komplikasi yang paling berbahaya yang mungkin terjadi pada angina adalah serangan jantung. Kondisi ini membutuhkan penanganan segera di rumah sakit. Gejala yang dapat muncul pada serangan jantung ini meliputi nyeri dada, nyeri menyebar ke anggota tubuh lain, nyeri perut berkepanjangan, keringat dingin, muntah, mual, pingsan, gelisah, mengalami serangan panik, nafas pendek, dan kesulitan berbicara. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1 tentang angina pectoris. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Jika ada yang bertanya kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.